Kenapa akupuntur medik bisa digunakan untuk mengatasi nyeri lutut? Karena dengan perangsangan pada titik akupuntur akan menyebabkan stimulasi sistem saraf sehingga mengeluarkan zat kimia dalam tubuh seperti endorfin, serotonin yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan sirkulasi darah serta mengurangi peradangan. Oleh karena itu, bila ingin berobat, datanglah ke dokter spesialis akupuntur medik. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tujuan Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda mengalami nyeri lutut? Kayaknya hampir sebagian besar orang pernah mengalami ini ya. Jadi kalau dulu mungkin identiknya nyeri lutut itu berkaitan dengan proses aging seseorang atau proses degeneratif, atau lebih detailnya lagi adalah orang-orang yang sudah menginjak lanjut usia gitu atau usia lanjut. Nah, tapi sayangnya banyak kemudian yang dikatakan masih muda, bahkan mungkin sekarang Gen Z ya gitu ya, yang udah jadi Gen Z jompo gitu ya, sehingga akhirnya sering mengalami nyeri lutut, milenial juga gitu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan nyeri lutut itu kan mungkin banyak sekali faktor atau indikatornya gitu ya. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya cara menyelesaikan atau mengatasi nyeri lutut ini? Salah satunya mungkin Anda bisa mencoba namanya akupuntur medik. Wih, kok ada akupuntur plus mediknya? Nah, kira-kira apa itu akupuntur medik plus bisakah mengobati nyeri lutut? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar akupuntur. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Vera Susanti, SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Vera, apa kabar dok? Baik, selamat pagi. Sehat ya dok ya? Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Udah berapa ribu purnama dok? Nggak kesini ya? Oke, dok, hari ini kita akan membahas satu kondisi nih dok yang sering mungkin kita alami, yaitu nyeri lutut gitu ya. Ini kan jadi satu penyakitnya milenial jompo gitu ya. Mungkin dulu urusannya sama proses aging seseorang, sekarang kayaknya lebih mudahan banyak yang mengalami ini. Nggak ngerti sih karena berbagai faktor kali ya. Nah, mungkin akan bisa diatasi dengan akupuntur medik. Sebelum kita ngomongin tentang nyeri lutut plus akupuntur medik, kita bahas mitos faktor seputar akupuntur ya dok ya. Yang pertama adalah, ini pasti orang yang diingat kalau ngomongin akupuntur itu, ini nomor satu nih pasti. Akupuntur itu sakit gitu. Nah, betul nggak sih kalau akupuntur itu sakit dok? Mitos. Oh, nggak sakit berarti? Nggak sakit. Tapi kan ditusuk-tusuk dok, jadi kayak aduh nggak deh gitu, ditusuk jarum cuma satu lagi banyak. Nah, gimana tuh dok? Karena jarum yang kita gunakan untuk akupuntur ini adalah jarum yang halus dan sangat tipis, jadi tidak akan sakit. Kira-kira yang dirasain orang ini kan gini, ketika ada anomali dalam tubuh kita kan, jadi kayak ada benda asing yang masuk ke tubuh kita kan dok, mau nggak mau ya, meskipun itu mungkin microneedle gitu ya, sehingga kayak nggak kerasa, tapi kan tetap aja ada benda asing yang masuk. Nah, kira-kira emang bener-bener gak ada rasa sama sekali atau tuh minor banget kerasanya gitu di kulit kita atau gimana? Mungkin seperti ini ya, mungkin masing-masing orang akan beda. Ada tergantung dari sensitivitas masing-masing. Biasanya kalau jarum akupuntur karena dia tipis, halus, begitu ditusuk dia nggak ada rasa, atau kalau ada rasa pun dia seperti rasa kesetrum sedikit. Karena kan kita melakukan stimulasi pada sarafnya. Seperti itu, tapi tidak sakit. Tidak sakit ya? Oke, jadi kalaupun ada ya ini mungkin kan ambang batas nyeri seseorang juga mungkin ambang batas sakit itu beda-beda kali ya dok ya gitu. Pentoleransinya juga beda-beda gitu ya setiap orang. Nah, itu kan ada yang mungkin kayak kayak kesetrum, mungkin kayak saya seumur-umur hidup belum pernah kesetrum doang gitu ya, atau digigit semut lah ya gitu, atau digigit nyamuk kayak nit sedikit gitu. Jadi tidak yang sangat bikin berontak gitu ya dok ya. Gitu. Jadi beda ya jarum suntiknya sama jarum kalau kita lagi donor darah kali ya dok, beda ya dok? Iya, berbeda-beda. Jauh berbeda ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Hanya bisa bekerja di titik-titik tertentu aja gitu. Jadi betul nggak sih kalau akupuntur ini hanya di titik-titik tertentu aja, tidak boleh asal sembarangan nusuk atau gimana dok? Nah, itu fakta. Karena memang titik-titik akupuntur itu ada lokasinya tersendiri. Jadi tidak semua di tubuh itu merupakan titik akupuntur. Titik akupuntur sendiri kan di badan kita itu ada sekitar 361 titik akupuntur. Wow, banyak sekali dong. Iya, betul. Jadi kita memang ada titik tertentu, lokasinya juga berbeda. Seperti itu. Maksudnya kenapa bisa berbeda-beda ya dok ya? Berbeda-beda tergantung dengan jalur persarafannya. Jadi misalnya yang di sini, jalur yang ke sini misalnya untuk penyakit daerah sini, daerah tangan. Lalu yang di kepala ada lagi titiknya.
Jadi masing-masing kalau istilah kita karena dihubungkan dengan tradisional sebenarnya ada jalur meridian. Tapi kita sekarang kan mengarahnya ke akupunktur medik. Ya seperti itu. Oke, jadi memang benar ada hanya bekerja di titik-titik tertentu tapi bukan sedikit tapi banyak ya. Berarti 361. Nah, sebanyak itu di tubuh kita. Di titik-titik mana saja nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut di segmen selanjutnya ya, Dok ya, dan hubungannya dengan nyeri lutut itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Dok ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Tionghoa. Nah, ini tuh kalau orang ngomongin akupuntur itu pasti kan di pikiran kita orang Tionghoa ini Chinese nih, ini dari mainland nih gitu ya, dari daratan Cina gitu. Nah, hingga akhirnya kita kepikiran bahwa wah, pasti yang bisa melakukan ini hanya orang-orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa gitu. Sehingga kayak kalau non Tionghoa nggak akan bisa, karena itu sebenarnya berasalnya mungkin ya kita pernah dengar kayak TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Nah, betul nggak sih kalau hanya orang Tionghoa aja yang bisa? Nah, itu mitos. Karena terapi akupunktur ini bisa dilakukan oleh dokter spesialis akupunktur medik atau dokter umum yang sudah pernah mengikuti pelatihan akupunktur. Jadi mengerti titik-titik akupunktur. Intinya seperti itu. Oke, jadi bukan hanya orang Tionghoa aja ya, tapi semua orang yang memang sudah mengambil ya sertifikasi atau keahlian spesialisasi di akupuntur medik terutama itu bisa melakukan praktik akupuntur ya. Jadi tidak hanya orang Tionghoa aja gitu. Mungkin ini yang berasal dari traditional Chinese medicine-nya ya, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan akupuntur medik. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya, Dok. Jarumnya bisa menimbulkan risiko. Nah, orang itu kan gini, Dok. Nggak usah ngomong akupuntur dulu deh ya. Biasanya itu kayak orang lagi suntik itu kan kayak waduh, ini kan harusnya yang namanya jarum kan single use ya gitu, cuman sekali pakai aja gitu. Nah, kalau orang bilang waduh, apalagi jarumnya banyak nih akupuntur gitu ya, itu bisa menimbulkan risiko atau nggak sih, Dok? Itu mitos. Karena kita sebelum melakukan terapi akupuntur kan kita pasti melakukan tindakan asepsis dan antisepsis. Jadi kita untuk mencegah terjadinya resiko yang timbul, terutama resiko infeksi. Jadi kita lakukan dulu dengan pembersihan, dengan kapas alkohol, jadi kita mencegah terjadinya resiko. Oh, oke ya. Jadi tidak berisiko ya, aman ya, Dok ya. Karena juga single use ya, Dok ya. Yes. Single use, jadi aman meskipun ada banyak gitu ya. Dan orang-orang kepikiran, waduh nanti kalau banyak itu kalau ada perlukaan di sini dan lain sebagainya, tidak ya, Dok ya? Tidak akan menimbulkan perlukaan ya? Tidak akan ya, baik ya. Kita lanjut yang terakhir ya, Dok. Ya pemirsa ya. Kita lihat bisa sembuhkan segala, wah ini hebat nih ya. Bisa sembuhkan segala jenis penyakit. Nah, gimana nih, Dok? Nah, itu mitos ya, karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan akupuntur. Jadi ada beberapa penyakit, mungkin saya sebutkanlah seperti kita terapi untuk nyeri, pain management. Nah, itu goldennya untuk akupuntur. Jadi kita akupuntur itu paling bagus untuk mengatasi nyeri. Nyeri apa aja, bisa dari nyeri kepala, bisa nyeri leher, nyeri punggung, ankle sprain, osteoartritis, nyeri sendi lutut itu bisa. Oh, berarti relate banget tuh sama tema kita hari ini. Oke. Selain nyeri apa nih, Dok? Selain nyeri mungkin kita bisa juga untuk terapi saraf yang berkaitan dengan penyakit saraf. Contohnya Bell's palsy, mungkin sering dengar juga. Bell's palsy kan kita bagus juga diterapi dengan akupuntur. Stroke, biasanya kan kalau stroke kan ada kelumpuhan ya. Kelumpuhan kita bisa meningkatkan motoriknya dengan diterapi akupuntur. Oke. Jadi memang tidak semua jenis penyakit bisa, hanya beberapa penyakit, tapi mostly emang bidangnya banget nih gitu ya kalau kita ngomongin akupuntur medik, salah satunya di nyeri seperti nyeri lutut yang memang akan kita bahas hari ini. Oke, terima kasih, Dok, sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong lebih mendalam tentang akupuntur medik dan nyeri lutut sebagai salah satu goldennya gitu ya dari si akupuntur medik untuk mengalami pernyeri-nyerian ini. Kita lanjut di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar akupuntur medik yang katanya bisa digunakan untuk mengatasi nyeri lutut. Nyeri lutut ini menjadi salah satu
hal yang mungkin sering kita alami ya gitu, nggak hanya ngomongin orang-orang di lanjut usia tapi juga yang muda-muda mungkin karena capek, kerja, beraktivitas seharian dan lain sebagainya. Nah kalau Anda punya masalah seputar nyeri-nyeri lutut boleh deh tanya-tanya ya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Vera Susanti SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok. Akupuntur selama ini tuh kan dikenal sebagai sorry itu saya ya, maksudnya kayak pengobatan alternatif gitu ya. Nah setahu saya kan alternatif dan medis itu kan dua sisi yang berbeda nih. Nah sekarang ada akupuntur medik gitu yang ada di rumah sakit. Tapi kalau kita mungkin dulunya kita flashback dulu dong, product knowledge dulu nih kita ya supaya orang nggak salah kaprah nih pengertian antara akupuntur sama akupuntur medik. Setahu kami, setahu mungkin banyak orang, akupuntur itu kan pengobatan alternatif. Atau tadi sempat saya mention juga kayak traditional Chinese medicine. Yang meskipun sekarang juga prakteknya tidak hanya orang-orang keturunan Chinese atau Tionghoa atau Tiongkok yang bisa sebanyak yang melakukan itu. Nah, kita kenal sebagai pengobatan alternatif sekarang masuk rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya ada bedakah atau seperti apa sih dok? Iya, itu sebenarnya salah ya. Jadi akupuntur itu bukan pengobatan alternatif. Kita harus tahu dulu pengobatan alternatif itu adalah pengobatan di mana alat, bahan, caranya itu tidak termasuk dalam prosedur medis. Oh, oke. Dan juga dia tidak berdasarkan EBM ya, evidence based medicine, artinya dengan bukti yang kuat. Sedangkan akupuntur ini adalah merupakan terapi pengobatan di mana kita berdasarkan alatnya juga masuk standar medis, lalu kita ada bukti yang kuat berdasarkan EBM-nya, evidence based medicine. Jadi tindakan yang kita lakukan, titik-titik yang kita lakukan itu ada EBM-nya. Jadi itu bukan pengobatan alternatif. Kalau selama ini mungkin orang kenalnya kayak apa ya, tradisional gitu dok. Nah itu bedakah dengan yang medik atau gimana ya? Beda. Jadi tradisional medik itu seperti ini. Tradisional itu ya kebanyakan akupuntur yang melakukan bisa non dokter. Nah kalau akupuntur medik itu harus dokter. Jadi akupuntur medik ini yang pertama pelakunya harus dokter. Lalu kemudian kita berdasarkan prinsip anatomi. Prinsip anatomi itu artinya kita harus mengetahui lokasi-lokasi yang ada di tubuh manusia dan itu kan dipelajari di Fakultas Kedokteran. Jadi itu kita harus tahu juga neurologinya, perjalanan sarafnya. Lalu kita berdasarkan biomediknya, lalu kita berdasarkan EBM tadi, evidence based medicine. Jadi itu yang akupuntur medik. Seperti itu. Nah, kalau akupuntur tradisional itu pelakunya bisa non dokter dan juga tidak berbasis bukti. Seperti itu. Jadi banyak yang di luar yang melakukan akupuntur juga selain dokter. Maksudnya itu goalsnya itu antara yang akupuntur biasa non medik sama yang medik itu punya goals yang sama, hanya berbeda yang melakukan tindakan atau gimana dok ya? Iya, pertama yang berbeda yang melakukan tindakan. Lalu yang kita melakukannya berdasarkan apa kan tadi ada prinsip anatominya, kita harus mengetahui anatomi tubuh manusia dan itu kan yang mengetahui pasti dokter. Kita harus tahu perjalanan sarafnya di mana aja, misalnya saraf yang ada, misalnya saya ambil contoh penyakit Bell palsy. Bell palsy kan yang kena itu artinya parese nervus 7, nervus muka, nervus wajah. Jadi kan kita harus tahu keluarnya nervus itu saraf itu dari mana. Jadi nervus fasial namanya, nervus 7 itu adalah keluarnya dari belakang telinga. Jadi baru dari sini bercabang 3 seperti ini. Jadi kan kita harus tahu perjalanan sarafnya sebelum kita terapi pada pasien seperti itu. Berarti sebenarnya kalau kayak di medik itu sendiri kan perjalanan ini agak ke profesi ya, maksudnya kayak perjalanan dokter itu kan dari umum terus kemudian spesialisasi untuk di akupuntur medik ini sendiri betul. Gitu ya dok ya. Nah itu berarti pembelajarannya itu memang dari yang umum atau pas hanya ketika spesialis akupuntur aja masuk ke spesialisnya sehingga akhirnya kayak oh akupuntur medik itu begini gitu. Nah kalau umum kita belajar untuk ngambil profesi dokternya. Nah lalu kan di situ kita ngambil spesialisasi akupunturnya. Jadi di 3 tahun atau 3 tahun setengah itu. Oh oke. Jadi memang akupuntur ini medik adalah sesuatu yang based dari tadi ya EBM ya, evidence based medicine. Nah ini sangat luar biasa. Jadi mungkin banyak orang yang agak bingung nih dok kayak akupuntur medik ini gimana sih gitu. Ada yang dokter ada yang nggak dokter. Nah sudah terjawab ya bahwasanya ini beda nih antara akupuntur yang mungkin selama ini Anda kenal dengan akupuntur medik. Tapi maksudnya kayak dari jenis apa ya dok ya kayak treatmentnya itu beda atau kayak penyakitnya itu beda atau
apa gimana ya? Mungkin kalau penyakit ya sama ya, penyakit kan di masyarakat pasti sama ya. Misalnya datang dengan keluhan bel palsi tadi, datang dengan keluhan stroke, misalnya nyeri lutut, mungkin akan sama. Tapi mungkin kita berbeda dari teknik terapinya. Bisa jadi, atau metodenya. Metode yang kita gunakan kan ada banyak ya untuk akupuntur. Wah, metodenya apa aja nanti kita bahas di ujung-ujung ya. Kita harus tahu dulu nih produk lainnya seperti apa. Oke dok, sekarang tuh pertanyaan kedua. Setelah kita tahu ya perbedaan antara akupuntur yang biasa dan akupuntur medik, sekarang kita ngomongin medianya gitu ya. Medianya adalah jarum gitu ya. Sebelum akhirnya nanti gimana ya jarum ngobatin nyeri lutut, udah nyeri tanpa jarum pula gitu kan ya. Nah jarum, kenapa jarum ya dok ya gitu? Kenapa jarum? Ini sebenarnya dari kata akupuntur ya. Akupuntur itu kan terdiri dari dua kata, akus dan punctura. Akus dan punctura. Ya, akus sendiri artinya jarum. Punctura itu artinya menusuk, bahasa Latin. Jadi dari asal katanya udah begitu, makanya kita namain akupunktur, menusuk dengan menggunakan jarum. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, metode untuk akupunturnya ada banyak. Dia bisa tanpa jarum, bisa aja dengan laser. Bisa juga kita dengan acupressure, dengan memijat atau di titik akupuntur seperti itu. Oh, tidak hanya dari jarum ya? Iya, betul. Tapi kenapa sih dok? Maksudnya, mungkin banyak yang kepo juga nih ya. Kenapa sih awalnya tuh jarum gitu? Sehingga akhirnya kan sekarang, karena ya namanya ilmu pengetahuan terutama mungkin medis kan dinamis ya dok ya, berkembang gitu. Laser lah, pakai penekanan gitu. Nah jarum itu awalnya kenapa jarumnya? Awalnya seperti ini, mungkin kita menggunakan jarum itu sebagai media ya. Jadi jarum itu kita tusukkan ke titik akupuntur. Kan kita untuk mencapai titik akupuntur harus ada suatu alat dong untuk mencapainya. Jadi kita awal-awal adanya jarum. Karena kan zaman dahulu belum ada laser segala kan. Iya, jadi mulainya berawal dari jarum. Dari jarum itulah kita tusukkan ke titik akupuntur. Lalu akan terjadi stimulasi di situ. Mulainya seperti itu. Oke. Tapi seiring perkembangan zaman, dia berkembang nih ya, tidak hanya media jarum aja, Ya, betul. tapi akhirnya berkembang ke teknologi metode-metode yang lain gitu ya. Ya. Tapi gini dok, apa sih yang akhirnya menyebabkan dulu sudah ada yang tradisional, terus ini pertimbangannya kok masuk ke medik gitu ya? Entah itu penggunaan jarum atau yang lainnya, kan kalau udah kayak laser udah pasti ini medik lah ya gitu ya. Itu kayak pertimbangannya emang apa sih dok, sehingga mungkin ada cerita-cerita bahwa oh ini akupuntur tuh masuk ke medik gitu? Iya, akupuntur kita harus masukin ke medik karena memang kita berdasarkan terapinya berdasarkan standar medis ya. Beda ya kalau memang yang bukan mengerjakan yang bukan dokter itu lain lagi, dia nggak akan masuk ke medis. Ya kan? Ya tadi kembali lagi ke EBM tadi, kita kan mengerjakan berdasarkan berbasis bukti. Berbasis bukti ya. Oke, nah sekarang dengan masuknya akupuntur ke medik dengan media yang jarum awalnya ya, sekarang kan sudah berkembang gitu. Nah penyakit-penyakit apa aja sih dok yang mungkin bisa ditangani dengan si akupuntur medik ini sendiri? Oke, kalau mengenai penyakit mungkin saya akan bahas yang golden ya. Pertama untuk pain management. Oke. Jadi pain management. Oke. Pain management tuh bisa nyeri di mana aja. Bisa aja dari kepala, misalnya nyeri kepala, misalnya nyeri leher, nyeri punggung, atau nyeri lutut sampai nyeri kaki. Semua nyeri bisa kita tanganin, itu yang pertama. Bisa juga kita penyakit yang berhubungan dengan gangguan syaraf. Tadi mungkin seperti bel palsi, kita bisa menangani dengan kelumpuhannya bisa kita tangani. Lalu bisa dengan stroke, kita bisa memperbaiki di motoriknya juga. Penyakit stroke biasanya kan ada kelumpuhan ya, sebagian besar, MOS kan. Terus bisa juga kita penyakit yang berhubungan dengan gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan juga kita bisa terapi misalnya asma. Misalnya rinitis alergi yang orang yang sering bersin pagi-pagi terus-terusan, nah itu mungkin ada rinitis alergi, itu bisa ditangani dengan akupuntur. Sama kalau kayak pain management ini kan goldennya gitu ya. Kan mungkin penyebab orang nyeri kan beda-beda ya dok ya. Maksudnya kayak entah karena nggak ngerti ya, mungkin karena trauma kah, karena satu dan lain hal kah gitu kan, orang akan berbeda-beda gitu nyerinya. Itu harus based on penyebab nyerinya kah atau any kind of nyeri itu bisa gitu atau gimana? Bisa, jadi sebenarnya kenapa kita bahas tentang nyeri, karena memang dia ada mekanisme kerjanya tersendiri. Jadi mekanisme kerja pada akupuntur ini sebenarnya terbagi 3 nih secara umum ya. Saya bahas juga secara umum, ada mekanisme efek lokal, ada segmental dan sentral. Jadi kita menjelaskan tentang mekanisme. Jadi begitu jarum ditusukkan ke titik akupuntur yang tepat ya, harus tepat. Lalu di titik akupuntur di jaringan sekitarnya itu akan terjadi stimulasi rangsangan. Jadi terangsang, lalu rangsangan ini akan diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang.
Lalu otak dan sumsum tulang belakang ini dia akan merespon. Responnya seperti apa? Dia akan mengeluarkan neurotransmitter namanya zat kimia, di mana zat kimia itu yang dia akan mengubah sinyal nyeri tadi menjadi efek analgesi. Efek analgesi artinya menahan atau menghilangkan rasa sakit, seperti itu. Jadi makanya ketika orang ditusuk misal kayak media jarum, orang akan merasakan nyerinya lama-lama hilang gitu. Iya, perlahan menghilang. Perlahan menghilang. Nah, prosesnya seperti apa dan siapa saja yang bisa nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi nyeri lutut dengan akupuntur medik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda lagi ngeluh lutut Anda nyeri, sakit-sakit, pegal-pegal, linu-linu, boleh ya. Di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Vera Susanti SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa golden treatmentnya untuk si akupuntur medik ini untuk penyakit, salah satunya pain management. Nah, pain management itu tadi kan dokter juga ada menyebut untuk menghilangkan nyeri. Nah, selama ini mungkin gini dok, aduh dok saya takut kena jarumnya, saya minum painkiller aja gitu ya. Nah, sebenarnya sistem kerjanya itu kan, tapi kan gini, iya kan orang nggak setiap nyeri harus selalu minum obat penghilang nyeri kan gitu. Orang akan sangat dependen banget nih kalau ngomongin nyeri minum. Nah, kalau si akupuntur medik ini sendiri dia mengobatinya akar masalahnya atau hanya untuk membias, mengkamuflage si nyerinya ini sendiri seperti painkiller yang kalau emang akar masalahnya belum diobati ya painnya akan muncul lagi gitu atau gimana? Seperti ini, sebenarnya kalau akupuntur ini kan memang kalau nyeri kan artinya simptomnya, kita mengobati gejala yang ada ya. Tetapi terapi akupuntur ini akan meningkatkan stimulasi terus-menerus. Misalnya itulah kenapa awalnya kita informasikan ke pasien supaya kontrol. Misalnya seminggu dia akan datang sekali, 2 kali, lalu efeknya akan meningkat. Jadi dia akan nyerinya akan semakin berkurang dan semakin berkurang seperti itu. Jadi memang kita nggak sekali instan ya, kita kan bukan terapi instan, enggak. Makanya kita atau magic ya. Iya. Jadi dia akan meningkatkan stimulasi terus menerus seperti itu. Oh, berarti intinya itu kalau orang yang menjalani akupuntur medik ini sendiri untuk pain management itu ada levelingnya nggak sih? Dalam artian gini, ya tapi agak susah ya kalau ngomongin pain tolerance orang juga beda-beda. Tapi intinya kayak kan ada yang mungkin agak sama nih, painnya itu agak ya mild aja gitu ya, atau yang moderate atau yang severe banget yang benar-benar orang kayak udah terjadi mungkin gangguan mobilitas sehingga akhirnya karena nyerinya sangat luar biasa sehingga akupuntur medik itu hanya untuk moderate sampai yang severe atau yang mild juga bisa atau gimana? Nah, kategorinya nyeri kan kita nilainya dengan VAS ya. VAS itu adalah Visual Analog Score. Jadi kita ada kategori untuk nyeri namanya VAS itu, kita ada kategori 0 sampai 10. Jadi kita 0 sampai 3 kita kategorikan dengan dia mild. Misalnya 4 sampai 6 ya kita dengan moderate. Lalu yang berikutnya severe. Jadi akupuntur ini bisa diterapi di mana? Mild, moderate masih oke, masih bisa. Severe kita harus terapi tapi dia biasanya combine dengan terapi obat dulu gabungan awalnya. Nanti semakin lama kita terapi, otomatis dosis obatnya akan berkurang. Lalu akhirnya pasien itu akan melepas obat. Hanya dengan terapi akupuntur bisa. Tapi itu tadi kita harus menilai dulu dari awalnya dia masuk ke derajat mana nyerinya. Seperti itu. Kalau ada orang kepikiran gini, oke dok, semisal yang moderate atau yang severe gitu ya, plus mungkin ada tambahan obat minum gitu ya, oral intake-nya. Lagi nyeri, terus ditusuk jarum lagi dok gitu. Kalau misal ini media jarum, itu yang dirasakan apa? Maksudnya kayak udahlah nyeri, ditusuk jarum lagi, dan gimana tuh? Justru enggak ya. Kalau pasien misalnya lagi nyeri, kita anggap aja nyeri lutut ya. Lagi nyeri di lututnya, kalau kita masukin jarum dia nggak akan berasa. Karena nyerinya itu distraksi lebih sakit. Ya? Iya, lebih sakit ketimbang kita masukin jarum. Kebanyakan sebagian besar begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk nyeri lutut sendiri, mungkin orang udah datang ke dokter untuk pengobatan akupuntur medik, jadi di lututnya pasti udah yang hebat, dahsyat gitu kan ya. Karena udah pasti, karena kan kadang-kadang kan orang
sebelum sakit banget belum datang ke dokter ya. Iya. Sudah ke dokter itu pasti udah kondisinya biasanya, meskipun tidak disarankan demikian ya. Dari awal itu simptom udah kerasa harusnya langsung ke dokter. Tapi kalau misal sakit seperti itu, dia kayak penggunaan jumlah jarumnya nih sekarang. Itu tuh tergantung yang tadi ya, mild, moderate, severe. Jumlahnya semakin berat, severe semakin banyak jarum, atau enggak, mau mild, mau moderate, mau severe tetap aja itu titik-titik tusuknya tuh sama atau gimana? Nah, mungkin seperti ini. Kalau titik akupuntur kita anggap nyeri lutut, pasti titik utamanya seputar lutut. Ada titik-titik khusus untuk nyeri lutut. Lalu jadi kita tusuk di daerah sini, lalu yang titik tambahannya kita sesuaikan. Si pasien itu ada gejala lain nggak? Kadang-kadang dia datang tidak hanya nyeri lutut. Oh iya? Bisa aja dia bilang nyeri lutut tapi sampai ke kaki. Nyerinya sampai ke ujung, berat misalnya. Atau bisa aja dari nyeri lutut jadi bikin dia sakit kepala, bisa. Jadi kita tambahan aja. Seperti itu, tapi utamanya memang kita di lutut. Utamanya nyerinya tusuknya di lutut, beberapa titik kita kombinasikan seperti itu. Berbeda lagi dengan pasien dengan usia yang jauh lebih tua ya. Biasanya kalau usia lanjut usia, penggunaan jarum juga kita kurangin. Seperti itu. Itu maksudnya karena memang tema kita kan nyeri lutut, tapi ternyata nyeri lutut ada yang sampai dia menjalar sampai ke atas. Itu biasanya murni dari nyeri lututnya sendiri atau apa sih, Dok? Enggak, itu biasanya udah refer pain ya. Jadi kayak nyeri menjalar. Jadi bukan utamanya memang di lutut. Dia bisa aja sampai ke bawah, sampai karena persarafannya juga masih nyambung ya dari lutut ke kaki ya. Bisa, atau kemungkinan kedua memang dia ada penyakit double. Penyakit lain bisa jadi. Dia datang tidak hanya dengan nyeri lutut. Bisa aja dia ada sakit nyeri sprain di ankle-nya, bisa jadi seperti itu. Nah itu kalau ada kombinasi duo combo itu gimana, Dok? Maksudnya kayak nyeri lutut plus DLL-nya gitu dan lain-lainnya itu gimana? Bisa kita terapi bersamaan. Terapi bersamaan, nyeri lututnya kita utamakan, lalu kita tambahkan juga jarum di titik yang nyeri lagi. Sama gini, kalau oke lah awal mula kasusnya itu dari nyeri di lututnya, diobati atau ditangani dengan akupuntur medik, sehingga takutnya yang menjalar ke bawah atau ke atas itu bisa ikut tertangani juga. Tapi ada kondisi yang lain, ya mungkin orang dengan komorbiditas tertentu gitu ya, sehingga akhirnya orang ini dengan kondisi kesehatan, tak komorbid dan lain sebagainya, itu menyebabkan nyeri lutut, sehingga nyeri lutut itu sebagai komplikasinya, atau maksudnya bukan akar utamanya si masalah itu gimana, Dok? Oh bisa. Jadi nyeri lutut sendiri ini sebenarnya dia dibagi dengan dua jenis. Kita istilah medisnya kan osteoartritis genu. Artinya adanya nyeri lutut di lutut. Nyeri sendi di lutut ya. Jadi itu dibagi dengan yang pertama primer, tipe primer. Jadi tipe primer sendiri itu disebabkan karena dia penambahan usia. Biasanya dengan makin usia, nyeri lutut itu akan makin sering. Penuaan ya, Dok ya? Ya, proses penuaan degeneratif ya. Degeneratif. Yang kedua itu adalah OA genu sekunder. Jadi yang sekunder ini banyak penyebabnya ini. Jadi penyebabnya bisa aja karena beban, menahan beban yang terlalu berlebihan, khususnya pada pasien obesitas. Jadi kalau pasien obesitas, otomatis kan dia tekanan beban ada di bawah ya, ada di lutut dan di ankle ya, di bagian kaki ya. Nah, lama-lama dia akan ada perlukaan, lalu kemudian akan nyeri di lututnya. Itu obesitas, berarti kan memang awalnya sebenarnya dia sekunder, bukan penyakit utamanya. Ya betul. Bisa juga dia trauma yang membentur ke arah lutut tadi. Misalnya dia penggunaan high heel, bisa juga efeknya ke situ. High heel? Iya, bisa seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor ya yang menyebabkan terjadinya OA genu tadi. Wah, ini perempuan-perempuan yang pakai high heel agak insecure juga ya, Dok ya, gitu ya. Oke, tapi kayak kita lihat dari yang primer dulu, Dok. Dalam artian kayak, orang ketika mengalami proses aging, penuaan atau degeneratif, ya mau nggak mau memang harus ada di kondisi bahwa mereka nanti mengalami nyeri di perlututannya gitu ya. Sehingga ketika kita ngomongin, orang lansia nyeri di lutut, pengenanganan dengan akupuntur medik, itu helpful nggak? Karena gini, proses degeneratif kan akan terus berlangsung, Dok. Karena progresivitas kan itu semakin bertambah umur semakin akan bertambah juga itu risiko untuk mengalami nyeri lututnya. Iya betul, jadi memang kalau yang tipe primer ini kan karena penambahan usia. Tapi tetap aja kita kan balik lagi kita nerapi OA ini untuk apa? Untuk mengurangi nyerinya kan. Kalau kita itu kan akan meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Betul. Kalau nggak kita terapi kan pasiennya akan kesakitan terus menerus. Jadi kalau ditanya berguna apa enggak pasti akan berguna.
Iya ya, daripada sakit-sakitan terus Iya, ya. betul. Jadi kayak ibarat kata meratapi nasib karena lanjut usia gitu ya. Bukan begitu konsepnya ya. Itu yang primer gitu. Kalau yang sekunder maksudnya kayak obesitas gitu ya. Berarti dia kalau orang obesitas terus kayak ada nyeri lutut diobati dengan akupunktur medik. Tapi harus berbarengan nggak dengan paralel ya ngurangin timbangannya supaya ke kiri gitu Iya, atau gimana betul. dok? Harus barengan. Jadi selain kita terapi lututnya, kita juga bilang ke pasien dia harus diet. Harus olahraga juga, tapi olahraganya karena lututnya lagi sakit, mungkin olahraganya cari yang nggak beresiko terhadap lutut. Bisa aja dia bisa mau berenang atau yang lebih santai aja, relax. Jangan yang terlalu memberatkan lutut. Kalau main yang olahraga yang kayak pertandingan itu kan memberatkan lutut ya, seperti bulu tangkis atau apa, bahaya juga kalau lagi lutut. Lompat gitu ya dok ya? Itu jangan. Jadi mungkin bisa dibarengin, tapi mesti diet yang pasti untuk menurunkan berat badannya. Sekalian ini dok, sekalian lagi ngomong obesitas plus diet, akupunktur medik buat nyari lututnya. Nah, akupunktur mediknya sendiri bisa untuk weight loss nggak dok gitu? Oh bisa, bisa untuk menurunkan berat badan dengan cara kita menekan nafsu makan. Itu berbeda gitu. lagi titiknya nanti. Iya. Tuh jadi dua hal nih. Yang pertama untuk nyeri lututnya juga bisa sesuai tema kita hari ini, terkhusus untuk yang obesitas ya atau overweight. Yang satunya juga akupunktur medik untuk weight loss atau mengurangi berat badan. Selain olahraga, pola dietnya dijaga. Jadi hanya jangan ngandelin ya udahlah ke dokter Vera aja buat nyeri lutut sama obesitasnya ditusuk-tusuk aja, makan mah masih terus aja, nggak gitu konsepnya ya dokter. Tetap diimbangi dengan pola hidup yang lebih sehat, tidak sedentary lifestyle ya. Oke. Nah, kalau untuk yang kayak trauma tuh dok gimana? Trauma kan sesuatu yang benar-benar kayak akut dan biasanya kan tekanannya besar sekali tuh. Iya, kalau trauma ya kita balik lagi dia trauma ringan atau berat ya. Kalau biasanya terjadi pada spot injury ya, paling sering ya. Misalnya dia main olahraga yang kita bahas tadi, misalnya bulu tangkis, penekanan yang terus menerus, yang sering yang akan menimbulkan injury pada lutut. Lalu kalau memang dia masih ringan, masih bisa kita tangani dengan akupuntur. Nah, otomatis biasa akan disuruh kontrol terus, kita nilai nanti perkembangannya seperti apa. Tapi mungkin selama terapi akupuntur itu dia mesti stop dulu olahraganya. Jadi kita harus nilai dari berbagai aspek kayak seperti itu. Iya, kalau lagi pengobatan karena lututnya nyeri jangan dipaksa ya dok ya. Iya, percuma nanti. Percuma malah tambah sakit ya. Kecuali memang ini adalah atlet ya dok ya. Memang punya coachnya sendiri, punya timnya sendiri. Nah kalau Anda FOMO aja, FOMO olahraga sih bagus ya dok ya. Tapi kalau FOMO olahraga tapi mungkin obesitas dan akhirnya pilih bulu tangkis ya agak berabe urusannya. Karena nyari lututnya bisa jadi nggak akan selesai ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara mengatasi nyeri lutut dengan akupuntur medik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Vera Susanti SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Pak. Ya. Dengan Ibu Yanti di Lampung. Ibu Yanti dok di Lampung dok. Iya. Selamat pagi Bu Yanti, apa kabar Bu? Baik, selamat pagi Bu Dokter. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Bu Dokter, kaki saya, lutut saya kan udah lama tuh puluhan tahun itu sakit. Terus paling fisioterapi, makan obat nyeri, tapi nggak sembuh-sembuh. Dianjurkan untuk susuk jarum. Tapi saya ragu tuh misalkan susuk jarum itu sembuhnya permanen nggak Bu ya? Terus-terusnya itu nggak kumat-kumat gitu. Terus kedua, keluarga saya itu kan banyak stroke, sering tusuk jarum ya pisau. Nah itu jarumnya itu steril nggak Bu? Itu bekas orang itu apakah sekali pakai dibuang ataupun diapain gitu? Karena kan saya paling takut hepatitis B sama AIDS gitu loh. Ya itu pertanyaannya. Oke, maksudnya yang kedua ini karena ada riwayat stroke, maksudnya itu tusuk jarumnya maksudnya akupuntur ya Bu ya, bukan tusuk jarum sendiri. Kan biasa ada orang yang mitos itu tusuk jarum gitu, bukan ya? Ya akupuntur. Akupuntur ya, baik. Oke.
Dokternya ada yang ditanyakan, Dok? Ya. Atau sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Mungkin saya mau tanya Bu yang lutut ya? Ya, pertanyaan pertama, yang nyerinya Ibu udah 10 tahun ya? Lebih. Oh, lebih dari 10 tahun. Selama ini minum obat nyeri aja? Iya, sama fisioterapi, tapi yang nggak tuntas gitu. Nah, iya itu mesti. Kalau di akupuntur itu bisa sembuh total, permanen nggak gitu sembuhnya? Nah, ini mesti kita bertahap Bu. Jadi awalnya kita evaluasi dulu. Seperti itu. Sudah jelas, Dok? Sudah Ya. Oke, berarti intinya Bu Yanti selama ini fisioterapi sama minum obat ya untuk menghilangkan rasa sakitnya aja atau nyerinya. Nanti setelah efeknya hilang, nyerinya muncul lagi gitu ya, Bu ya? Iya, benar. Oh, baik ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah akupunktur medik ini bisa menyembuhkan secara sempurna sehingga tidak akan kambuh-kambuh lagi gitu ya? Sudah jelas, Dok? Ya, sudah jelas. Oke, dokter ditanya tentang usia dan lain sebagainya. Pengaruh nggak? Atau ada riwayat penyakit yang lain? Ibu ada usia sekarang berapa, Bu? 72. 72, oke. Tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi, enggak ada. Mungkin berat badan, Bu, mohon maaf. Berat badan tempoh hari saya pernah 59 pernah. Tinggi badan? Tinggi badan 150. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sudah jelas, Dok? Sudah jelas. Oke, Terima kasih baik. ya, Bu Dokter. Ya, sama-sama Bu Yanti ada di Lampung dan semoga sehat selalu ya. 150, berat 59, sudah lebih dari 10 tahun saya nyeri lutut, fisioterapi, minum obat, tapi once stop minum dia timbul lagi. Nah, harapannya adalah di akupunktur medik ini apakah bisa menyembuhkan total atau gimana, Dok? Karena memang ini prosesnya sudah berlangsung lama, artinya kronis ya. Jadi kita harus bertahap dulu. Mulai mungkin dari awal kita evaluasi dulu nyerinya dalam fase mana, kategori mana. Lalu kita lihat faktor lain. Mungkin tadi saya lihat dengan tinggi badan 150, berat badan 59. Itu sebenarnya kalau dihitung itu udah over ya. Sedikit over ya. Jadi mungkin perlu pengurangan berat badan. Lalu kita akan menerapi pakai akupuntur mulai dari awal. Jadi kita tiap akupuntur itu biasanya kita ada evaluasi. Misalnya seminggu 2 kali dulu di awal, nanti fasenya berapa. Misalnya yang pertama kali datang 6 nih kategori nyeri sakitnya. Lalu kita evaluasi nanti turunnya seberapa. Misalnya dia akan turun, nah kemudian fase berikutnya datang kita nilai biasanya 4. Biasa kan kita ada penulisan ya, fase 6 lalu fase 4 lalu kita evaluasi terus. Tapi awal-awal kita harus terapi rutin karena memang penyakitnya sudah lama. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika rutin terus ini itu bisa benar-benar hilang nggak itu? Nah itu tadi mungkin saya nggak bisa menjawab langsung bisa Bu gitu, nggak bisa juga ya karena kan ini proses memang yang pertama sudah kronis, sudah lama. Tapi nanti saya akan evaluasi kembali dengan penilaian nyeri sakitnya tadi dia berkurang semakin lama semakin jarak. Misalnya nih awalnya datang seminggu 2 kali. Lalu dengan nilai sakit yang berkurang makin menurun saya akan perpanjang, misalnya cukup datang seminggu sekali. Jadi berikutnya kalau dia nyerinya mungkin makin berkurang dan obat yang diminum pun sudah dikurangin dosisnya, datangnya 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi semuanya perlu evaluasi. Jadi nggak bisa saya bilang ini akan sembuh total Bu, nggak bisa seperti itu juga. Jadi saya semuanya harus kita evaluasi ya, evaluasi penilaian nyerinya berkurang apa enggak, kita sambil pantau. Sambil dilihat juga apakah ibu ada penyakit lain, ya, seperti itu. Pemeriksaannya mesti general ya, mesti banyak juga ini kalau. Kalau tadi sih Bu Yanti bilang tidak ada penyakit yang lainnya, tapi kayak kalaupun akhirnya kayak pengobatan itu kan mulai dari mungkin 2 kali seminggu, terus 1 kali seminggu, itu plus hanya murni akupunktur medik atau ada obat minum juga? Mungkin di awalnya kalau dengar cerita kan ibu katanya lumayan ya nyeri, jadi mungkin awalnya kita combine obat dulu. Nanti pelan-pelan kita nilai, kita akan kurangin obatnya apabila memang nyerinya berkurang, seperti itu. Tapi kalau dari faktor usia kan 72 tuh Dok, tadi plus ada tinggi badan, berat badan, tidak ada riwayat penyakit apapun, itu gimana Dok? Masih prosesnya gini, karena mungkin kan harus mengurangi berat badan juga kan tadi katanya agak over dikit. Sementara kalau untuk usia segini kan mungkin ada di metabolismenya sudah mulai agak menurun tuh. Nah itu kan perlu effort juga yang lebih untuk menurunkan berat badan. Nah untuk effortnya ke akupunktur medik ini sendiri itu perlu effort lebih nggak? Dalam artian kayak treatmentnya agak lebih berbeda dibandingkan dengan orang-orang di dewasa produktif gitu. Sebenarnya treatmentnya pada tiap penyakit akan sama ya. Mungkin yang membedakan nanti saya bedakan dari usia. Ibu usianya kebetulan 72 tahun dan jarum yang saya gunakan pun tidak banyak jumlahnya. Jadi mungkin akan bertahap, nggak bisa langsung. Tapi saya rasa kalau dengan cerita ibu tidak ada penyakit lain ini
positif ya. Bagus ya. Prognosanya akan bagus ya. Keren nih Bu Iya, Yanti, tidak ada bisa. penyakit yang lain ya. Bisa mengurangi nyerinya Bisa lebih mengurangi. cepat harusnya. Lebih cepat, keren Bu Yanti ya. Oke, yang kedua adalah itu jarumnya takutnya nanti ketular sama orang lain. Itu single use atau enggak? Ini mungkin pertanyaan banyak orang nih dok. Ini yang banyak ditanyakan. Jarum yang kita pakai selalu yang disposable, yang sekali pakai ya. Jadi tiap pasien akan beda. Setelah pakai sampai pada pasien A, kita akan buang. Lalu kita pakai lagi jarum yang baru untuk pasien yang berikutnya, seperti itu. Jadi pasti aman. Jadi pasti aman ya. Dan berapa banyaknya nggak sakit ya dok ya? Enggak. Sakit ya. Tergantung ibu keluhannya di mana gitu kayaknya. Jadi tidak sekujur tubuh ya. Tadi disebutkan 361, 361-nya tergantung keluhannya. Mungkin kalau Bu Yanti itu sekitar lutut aja. Tapi kalau stroke tadi karena keluarganya juga ada riwayat stroke ya dok ya. Takutnya nanti bisa ada risiko ke sana. Nah, mungkin dari awal kalau ada keluhan-keluhan dikit bisa langsung ke akupuntur medik ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti yang ada di Lampung dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi nyeri lutut dengan akupuntur medik. Masih bersama dengan Dr. Vera Susanti SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau orang udah, ini case-nya sama kayak mungkin kayak tadi Bu Yanti ya yang sudah puluhan tahun mungkin dia mengalami nyeri lutut. Ini nggak kebayang sih, maksudnya kayak apa, kenyamanan hidupnya seperti apa meskipun akhirnya dengan minum painkiller, dengan fisioterapi, tapi mungkin karena sangat kronik sehingga mereka membutuhkan yang namanya akupuntur medik untuk another treatment lah gitu ya dok ya. Nah kalau nyeri lutut ini sendiri dok, entah dia yang sifatnya kalau kayak trauma kan akut ya gitu, atau yang kronik udah bertahun-tahun, nggak mengerti sih mungkin tidak Bu Yanti ya, maksudnya banyak orang yang lain mungkin karena beberapa penyakit tertentu sehingga akhirnya mengganggu persendian atau perlututannya. Ini tuh kalau untuk nyeri lutut dia treatmentnya akan berbeda-beda dalam arti gini. Kan kalau akupuntur medik kan tadi dokter menyebutkan ada yang jarum lah, ada yang laser lah gitu ya, ada yang penekanan gitu ya. Nah itu tuh kayak untuk penentuan metode atau teknik akupuntur mediknya berdasarkan penyakit atau leveling gradingnya atau oh ini nih lihat kondisi pasiennya ini kayaknya bisa di ini atau enggak atau gimana? Nah sebenarnya namanya akupuntur itu untuk penyakit apa aja dengan metode apa aja bisa. Oh. Jadi itu balik lagi bukan berdasarkan penyakitnya, berdasarkan dengan pasien, kembali lagi ke pasiennya. Biasanya kalau pasien yang takut jarum, nah kita nggak arahkan pakai jarum pasti, kita pakainya laser. Kalau nggak akupressure ya dengan penekanan. Atau bisa juga dengan sound ya, dengan sound bisa juga, sonopunktur namanya, bisa. Jadi bukan berdasarkan penyakitnya, berdasarkan pasiennya juga kita. Oh, berarti penyakitnya apa aja itu boleh milih. Itu biasanya milih pasiennya atau dokter kayaknya ini lebih baik yang ini. Nah, kita juga ngarahin biasanya seperti itu. Misalnya pasiennya datang dengan keluhan nyeri lutut. Oh ya udah kita tusuk pakai jarum. Biasanya ini dikenal masyarakat luas pasti pakai jarum. Jadi ada sebagian mereka kalau nggak ditusuk jarum pun nggak mau biasanya. Oh karena udah sugesti juga. Iya, udah pakai jarum. Jadi kita tinggal pakai jarum lalu kita sambungkan dengan listrik. Biasanya bisa pakai listrik juga, namanya elektro akupuncture. Ya kan ada banyak metode tadi ya. Seperti itu. Itu kalau kenapa harus dialirin listrik ya dok ya? Listrik itu bisa untuk meningkatkan efektivitas terapi. Jadi biasanya kalau kita tanpa listrik kan kita begitu tusuk kita tinggal atau kita manipulasi tiap 5-10 menit. Nah kalau kita pakai listrik otomatis dia terstimulasi terus-menerus selama terapi. Jadi nggak perlu lagi kita stimulasi, manipulasi sendiri. Seperti itu. Jadi dengan listrik, aliran listrik selama misalnya 30 menit kita terapi, stimulasinya akan terus-menerus. Jadi otomatis efektivitasnya meningkat. Seperti itu. Itu maksudnya listrik lagi dok, orang takut aduh kena aliran listrik gitu kan. Udah klik aja itu udah mungkin orang pikir oh listrik tambah aliran listrik tidak yang semenyakitkan itu kan enggak, berbeda. Aliran listrik kan beda. Kita kan aliran listriknya enggak langsung ke badan. Kita kan melewati jarum. Misalnya jarum yang kita tusukin ke titik akupuntur, kita sambungin kabelnya kan ke ujung jarumnya. Jadi di pasiennya akan berasa getaran. Getaran aja dan enggak akan bikin sakit. Terus
per berapa lama? 30 menit itu standarnya atau bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung kondisi atau keluhan si pasien? Biasanya kita ngambil standarnya 20-30 menit terapi. Sekali terapi akupuntur. Sekali terapi ya. Lalu gini dok, itu tuh jarumnya tuh ditusuknya tuh seberapa dalam sih ke dalam kulit kita sehingga orang itu kayak, dok itu sebenarnya dalam banget nggak sih, kan lumayan tuh agak panjang tuh jarumnya gitu dok. Ya, mungkin tergantung dengan lokasi ya. Kalau yang kita bahas sekarang di lutut, berarti kita masukin jarumnya lumayan dalam. Karena kan lutut ini kan sebenarnya yang paling menonjol kan tulang ya. Iya. Ada tulang lututnya dan kita nggak bisa nusuk di tulang. Betul. Jadi otomatis kita harus cari celah di mana ada celah yang bisa masuk jarum. Dan disitulah lokasi titik akupunturnya. Seperti itu. Dan juga untuk khusus yang nyeri lutut ini biasa pasien harus menekuk kaki. Oh, kenapa dok? Supaya kita bisa memasukkan jarum dengan mudah. Kalau mendatar tidak bisa kena di titik akupunturnya. Jadi memang kita harus kakinya ditekuk, bisa ditaruh bantal atau penyangga, lalu kita lakukan penusukan di titik akupunturnya. Jadi kalau kita benar titiknya, kita akan melewati tanpa hambatan, nggak akan kena tulang. Seperti itu. Khusus yang OA Genu ini ya, buat yang nyeri lutut ini ya berbeda. Seperti itu. Dia berarti selama treatment dia posisinya harus statis gitu terus atau gitu? Iya betul. Kita ganjel supaya dia nggak pegal ya, nahannya seperti itu. Oke, nah itu tuh treatment akupuntur medik ini bisa dilakukan ketika pas lagi nggak nyeri atau pas lagi nyeri itu pun bisa dilakukan? Bisa dilakukan pas lagi nyeri malah lebih bagus ya. Oh, kenapa? Iya, supaya kita bisa ngurangin nyerinya kan. Tujuannya tadi kan mengurangi nyeri. Kalau nunggu dia nggak nyeri susah kalau kayak gitu nanti. Takutnya orang kayak, aduh dok jangan deh, ini ibarat kata kayak kalau orang tuh lagi beradang-beradangnya jangan deh gitu. Itu kalau nyeri di lutut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita langsung terapi aja pas lagi nyerinya. Oke. Ketika lagi nyeri itu bisa nggak sih, dalam artinya kayak 20-30 menit treatment itu orang bisa mulai ngerasain bahwa oh kayak ada lebih enakan nih gitu? Ada, bisa. Kalau efeknya cepat bisa, tapi memang nggak semua sama ya. Ada juga nanti bisa malamnya setelah terapi baru enakan nih. Bisa juga segera setelah terapi selesai. Oke, jadi akan beda-beda outputnya Ya, per pasien ya. Karena mungkin kondisi pasiennya juga beda-beda dan tingkat derajatnya juga bisa beda-beda Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Vera hari ini. Kita banyak mendapatkan ilmu ya, terutama untuk Anda nih yang punya keluhan di nyeri lutut, bisa segera menghubungi dokter Anda untuk mendapatkan akupuntur medik. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Vera, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan lutut Anda supaya nggak mengalami nyeri. Kalaupun akhirnya mengalami nyeri, jangan tunda-tunda lagi, segera ke dokter akupuntur medik untuk mendapatkan penanganan dari dini. Sampai jumpa.